Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alhim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 9 Februari 2021. Utamakan Tuhan, taati perintahnya. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab Kejadian 1 ayat 20 sampai dengan bab 2 ayat 4a. Dan Injil Markus 7 ayat 1 sampai dengan 13. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, ada seorang pengusaha sukses yang hidupnya berkecukupan. Dia selalu memberikan perpuluhan dari hasil yang didapat demi kemuliaan Tuhan. Dan ini berbanding terbalik dengan situasi dan keadaan ibunya yang tinggal sendirian di usia lanjut di gubuk yang reot dalam keadaan sakit. Ibunya hanyalah menanti belas kasihan dari tetangga dan kelompok-kelompok doa. Kisah nyata ini, saudara-saudara, sama persis apa yang dikatakan oleh Yesus saat mengecam orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat di dalam Injil hari ini. Di mana mereka lebih mementingkan adat istiadat daripada perintah Allah. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menjumpai Yesus bukan bermaksud untuk belajar dari Tuhan Yesus, saudara. Mereka datang pada Yesus bukan dengan maksud baik. Tetapi ada satu rencana untuk menjebak Yesus agar bisa ditangkap. Kenapa, saudara? Mengasihi orang tua adalah suatu perintah yang sangat penting bagi Allah. Begitu pentingnya sampai masuk sebagai perintah kelima dari 10 hukum Allah. Kita dapat baca di dalam Keluaran 20. Namun pada zaman Tuhan Yesus tampaknya berlaku suatu adat istiadat di mana bila seseorang sudah memakai uangnya untuk membeli hewan korban bagi Allah, maka ia tidak terikat kewajiban untuk merawat orang tuanya sendiri. Hal inilah ditentang oleh Yesus Tuhan kita, saudaranya. Baginya, orang yang terlihat saleh dalam menjalankan ibadah agamawi tetapi menelantarkan orang tua adalah orang yang telah melanggar perintah Allah. Ayat 13. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, bagaimana dengan kita saat ini? Apakah kita juga seperti orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat? Adakah kita juga bersikap seperti kisah pengusaha di atas? Bahkan saudara-saudara, seandainya kita telah menikah sekalipun, kita tetap harus merawat orang tua kita sebagai aplikasi perintah Allah ini yang diberikan kepada kita. Ketika menikah, kita memang tidak lagi bergantung kepada mereka, kepada orang tua kita. Namun saudara-saudara, tanggung jawab kita sebagai anak untuk menunjang kesejahteraan hidup mereka tidak berhenti saat kita menikah. Perintah untuk mengasihi dan menolong orang tua seharusnya tidak bisa dibatalkan oleh alasan apapun. Dan ini saudara-saudara berlaku seumur hidup kita. Melalui perenungan hari ini saudara-saudara, mau mengingatkan kepada kita semua, kepada saya dan saudara-saudara, bahwa perintah Allah adalah yang utama dan di atas segala-galanya, termasuk adat istiadat, saudara. Adat istiadat dan tradisi seharusnya didasarkan pada firman Allah. Allah ingin saudara-saudara, hati kita mendekat kepadanya. Dengan demikian, hati kita akan terisi hal-hal yang mengutamakan Tuhan. Tuhan harus lebih dihormati
dan ditaati melampaui semua aturan. Ya, semua aturan lahiriah. Utamakan Tuhan. Taati perintahnya. Dan jalin persekutuan yang erat dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Kasih Yesus yang tak terbatas senantiasa menyertai kehidupan kita, kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom.